Wasani arkanis sholati takbiru taharrumin, dan rukun yang kedua daripada rukun-rukun sembahyang yaitu takbiratul ihram. Nah ya, jadi rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kita baca Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram tuh. Nah, itu rukun sembahyang itu takbiratul ihram itu. Nah, rukun sembahyang itu Allahu Akbar, membaca lafaz Allahu Akbar di permulaan sembahyang. Namanya rukun sembahyang, mesti dibaca itu. Lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada hadis yang disepakati, ya idza qumta ila shalah fakabbir, apabila berdiri kamu kepada sholat maka bertakbirlah. Nah, ini dalilnya, perintah kita sembahyang itu bertakbir, wajib bertakbir. Nah, pemerintahnya karena ada hadis Nabi, apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, kepada mengerjakan sholat maka hendaklah kamu bertakbir. Ialah yang dimaksud takbiratul ihram. Summiya bidzalika li'annal musalliya yahrumu alaihi, li'annal musalli yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Dinamakan takbir itu takbiratul ihram. Kenapa takbir itu dinamakan takbiratul ihram? Karena orang yang sembahyang haram. Nah, summiya bidzalik li'annal musalli yahrumu alaihi bihi ma kana halalan qablahu min mufsidatis sholati. Karena orang yang sembahyang haram melakukan sesuatu yang halal sebelum dia sebelum takbiratul ihram. Jadi dinamakan takbiratul ihram karena takbir yang mengharamkan, artinya takbiratul ihram itu. Kenapa maka dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan? Karena orang yang sembahyang kalau sudah takbiratul ihram dia haram melakukan sesuatu yang halal sebelum dia sembahyang. Nah, min mufsidatis shalah, daripada sesuatu yang membatalkan sholat atau yang merusak sholat. Wahya kal akli wasyurbi wal kalam, seperti makan, minum dan berkata-kata. Itu makan, minum, berkata-kata tuh kalau sebelum sholat halal tuh. Sebelum kita takbir halal tuh boleh makan, minum sebelum Allahu Akbar, halal itu. Tapi kalau sudah Allahu Akbar usolli pada subhi rak'ataini Allahu Akbar, nah kalau sudah Allahu Akbar haram yang halal tadi tuh. Kalau tadi halalnya sebelum takbir kayak makan, minum, berkata-kata. Kalau sudah takbir itu dikerjakan haram, artinya batal sembahyangnya. Nah, makanya takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelum takbir, maka disebutlah dia takbiratul ihram namanya. Ya. Waju ila fatihatas shalah liyastahdiral musalli ma'nahu dalla ala azamati man tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahul haibah wal khusyuk. Dijadikanlah takbir itu pembuka sholat supaya orang yang sholat bisa menghadirkan maknanya takbir yang menunjukkan atas agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi atas agungnya Allah ta'ala yang Tuhan itu mempersiapkan seseorang hamba untuk melayaninya Allah itu. Jadi makanya takbir itu dijadikan pembuka
di dalam sholat. Ya, kenapa? Supaya orang sholat tuh bisa menghadirkan makna takbiratul ihram, makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga sempurnalah baginya oleh haibah, kewibawaan, wal khusyuk dan khusyuk. Wa min sama zida fi tikrarihi liyaduma istihbaba zainika nabi jami'i sholatihi. Makanya maka itu ditambahlah di dalam mengulang-ulang takbir itu supaya bisa terus-menerus menyertakan yang dua hal itu, khusyuk dan haibah itu di dalam sekalian sembahyangnya, supaya bisa khusyuk, biar supaya ada haibah. Nah, dengan Tuhan itu, supaya ada haibahnya Tuhan itu, makanya disunatkan sampai akhir sembahyang kita terus membaca Allahu Akbar. Cuman kalau takbir yang berikutnya sunat aja lagi, yang wajib hanya yang pertama. Jadi diulang-ulang Allahu Akbar itu tadi supaya timbul haibah, kewibawaan ya, supaya khusyuk di dalam hati kita. Maka nanti tatkala rukuk baca lagi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya, kecuali sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu Nabi Abu Bakar ya, Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar ya, lupa saya, Abu Bakar apa Umar, waktu ya beliau kan selalu ikut sholat bersama Rasulullah. Nah, satu waktu terlambat, dikiranya Rasulullah sudah selesai. Sekali sampai ke masjid, Rasulullah baru rukuk. Langsunglah sahabat ini Abu Bakar ya, langsunglah takbir. Langsunglah takbir, dapat rukuk dengan Rasulullah, lalu membaca alhamdulillah ya, membaca alhamdulillah Rasulullah ya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu dapat rukuk, lalu dijawab oleh malaikat sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian orang yang memuji itu. Dari itulah maka disyariatkan kalau bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah itu mendengar Allah bagi orang yang memuji. Nabi kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sempat berjemaah, lalu dijawab malaikat sami Allahu liman hamidah, Tuhan dengar pujianmu wahai Muhammad. Ya, sami Allahu liman hamidah itu. Maka mulai sejak itulah disyariatkan kalau bangkit dari rukuk bacaannya sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lainnya Allahu Akbar. Makrunan bitakbir an-niyata li'annal takbir awwalu arkanis shalah fatajibu muqaranatuha bihi. Jadi takbir tadi disertakan dengannya takbir niat ya. Jadi lidah membaca Allahu Akbar, dalam hati berniat, mesti diserentakkan itu tuh. Ya, kenapa? Karena bahwasanya takbir itu adalah awal daripada rukun-rukun sembahyang, maka wajiblah menyertakan niat dengan takbir itu ya. Wajib menyertakan niat dengan takbir itu, karena dia adalah daripada awal rukun sembahyang takbir itu. Balla budda ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra. Bahkan tidak boleh tidak bahwa menghadirkan orang yang sholat itu akan sesuatu, akan tiap-tiap yang dianggap pada niat daripada apa yang telah terdahulu tadi, kayak aku sembahyang fardu zuhur ya. Tambah lagi kalau dia ngikut imam, niat ngikut imam. Untuk tambah sunatnya lagi apa tadi? Niat menghadap kiblat 2 rakaat, 4 rakaat tunai karena Allah
ta'ala, ditambah lagi itu niatnya, itu yang telah terdahulu itu tuh. Jadi mimma marra min qasdil fi'li wa ta'yin wal fardiyah, ya paling kurang yang 3 macam lah tuh, menyengaja sembahyang, aku sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, dan lain-lainnya daripada yang apa namanya, sesuatu yang wajib di dalam niat. Nah, ada yang lainnya lagi, kal qasri lil qasir, seperti niat mengkasar bagi orang yang mengkasar. Tambah lagi niatnya tuh ya. Kalau kita sembahyang pada waktu kita di perjalanan, yang jauhnya 2 marhalah 90 km. Nah, itu kita diberikan kerusahan, keringanan, boleh meringkas sembahyang yang 4 jadi 2, namanya kasar. Nah, kalau kita sembahyang mengkasar, otomatis kita wajib niat mengkasar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat di kasar. Nah, tambah lagi tuh, wajib niat mengkasar di dalam takbir itu. Ya. Nah, wa kaunihi imaman au ma'muman fil jum'ati, dan keadaannya orang sembahyang tuh jadi imam atau jadi makmum pada sembahyang Jumat, wajib juga itu. Kalau sembahyang Jumat, yang jadi imam wajib niat jadi imam atau niat jadi makmum. Ya, kalau sembahyang 5 waktu itu niat jadi makmum aja, ngikut imam aja yang wajib kalau memang dia ngikut imam. Tapi kalau sembahyang Jumat, mau imam mau makmum wajib niat dia jadi imam atau jadi makmum. Wal qudwah, nah wal qudwati li makmumin bi ghairiha, niat mengikut imam bagi si makmum selain sholat Jumat, ma'abtidaihi, beserta ya memulainya itu takbir, summa yastamiru mustashiban lizalika kullihi ilarra, kemudian diteruskanlah, meneruskan orang yang sembahyang itu sampailah di akhir huruf ra daripada Allahu Akbar, di dalam mulai hamzah sampai ra itulah memasang niat. Ya, itu tuh. Wa yata'ayyanu fihi alal qadir labzu Allahu Akbar, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.